tandanya ibadah kurban ini luar biasa, Bapak dan Ibu. Betul kan Imam Taimiyah, Ibnu Taimiyah, ibadah kurban itu ibadah harta yang luar biasa. Tak menunggu harta banyak baru berkorban, asal mampu berkorban. Cuman masalahnya bukan mampu, mau atau tidak mau. Kalau masalah mampu nih, mampu kita semuanya. Honda saja bisa kita kreditkan dengan biaya 30 juta. Masjid, rumah selesai. Honda NMAX 45 juta kalau dikredit. Sekarang Honda di rumah 3, Honda Scoopy, Honda NMAX, Honda segala Honda. Kalau dah 3 Honda di rumah, itu kredit awak lebih kurang 100 juta. Masa kurban tak bisa diansur cuma 3 juta? Kenapa dia tak mau? Bukan karena dia tak mampu, tapi karena dia tidak mau dan dia terserang penyakit kitilogik. Logik tu Hindu orang gigit tu ya, datu gigit logik tu. Kalau nyuang mudi ya sampai di karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma alimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Pengurus Masjid Al-Ikhlas Ujung Batu yang sama-sama kita hormati, kemudian bersama kita hadir tokoh masyarakat Provinsi Riau, Bapak atau Al-Ustaz Adam Syafaat MA. Beliau juga termasuk pengurus Masjid Al-Ikhlas kita ini. Kemudian yang kita hormati dan juga kita banggakan selalu segenap kepengurusan gerakan salat subuh berjamaah Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu. Segenap pengurus masjid yang ada dalam gabungan gerakan salat subuh berjamaah yang hadir pada subuh hari ini. Alim ulama cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang hadir, rekan-rekan pemuda, remaja, anak-anak kami. Insya Allah kita yang hadir subuh ini dalam agenda rutin gerakan salat subuh berjamaah, yakin dan percayalah bahwa ini akan menjadi salah satu amal terbaik kita yang akan menjadi bekal mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali di pagi ini kita memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena Allah selalu memberikan nikmat.
Tidak ada kata yang lebih mulia yang keluar dari lidah mulut seorang mukmin melainkan ungkapan syukur kepada Allah. Orang yang layak bahagia di dunia ini orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Orang kaya kalau dia tidak bersyukur maka dia tidak akan bahagia. Orang miskin kalau dia bersyukur dipastikan dia akan bahagia. Karena bahagia bukan datang dari harta bapak dan ibu. Bahagia bukan datang dari pangkat dan jabatan, tapi bahagia itu masuk ke dalam hati. Orang yang selalu pandai bersyukur kepada Allah, Allah akan berikan hati yang selalu bahagia. Karena dia ikhlas, selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Oleh karena itu, di pagi subuh ini kita awali kegiatan kita, bahkan bangun pagi kita tadi subuh. Kalimat yang pertama keluar dari mulut kita adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak ada yang dapat menolong kita nanti di yaumil mahsyar. Ternyata manusia yang sudah dijamin masuk surga, dia belum masuk surga. Kenapa? Karena menunggu umatnya. Yang sudah dijamin masuk surga, istrinya sudah dijamin masuk surga, anak-anaknya sudah dijamin masuk surga oleh Allah, sahabatnya sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Lalu kenapa dia tidak langsung masuk surga, Pak Ustaz? Karena dia ingin menolong kita umatnya. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dia memberi minum di telaga Kausar, sampai dia membimbing kita untuk meniti sirah, mendoakan kita ketika kita nanti di jembatan Siratal Mustaqim. Bahkan yang masuk neraka sekalipun malang tak bisa ditolak, yang masuk neraka tetap Nabi tolong, Nabi mohonkan kepada Allah agar secepatnya kita diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana kita mendapatkan pertolongan dia? Salah satu adalah dengan rajin-rajin mengirimkan tanda cinta kepadanya, yaitu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz Bombong dah lama dah ke ujung batu. Sesekali ke ujung batu, topik pula di Masjid Pak Adam. Kalau di Siko kami dah sering. Dulu nuzul Quran, subuh dulu laporan. Alhamdulillah kami tak bisa menolak. Di WA oleh Bang Haji Joni Virgo, tolong Ustaz tanggal seoleh ke ujung batu. Sebelum-sebelumnya aku tak dapat Bang Haji, aku banyak kegiatan ini. Tapi setelah itu dibuatnya Iko Masjid Pak Adam Semangat. Mendongau ketuk-ketuk Adam boy itu banyak aku merawat. Nanti kau nang di ambo Nabi Adam bapak dari aku mulut pak. InsyaAllah Bang Haji, InsyaAllah. Baik bapak dan ibu, mudah-mudahan pertemuan itu diberkahi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pesta besar umat Islam itu 2 kali dalam setahun. Pertama di 1 Syawal, yang kedua 10 Zulhijjah. Jadi boleh podang 2 kali setahun. Maka itu disebut dengan Aid, hari raya, Idul Fitri, Idul Adha.
Mana yang lebih besar Idul Fitri daripada Idul Adha? Jawabannya ternyata Idul Adha itu lebih besar daripada Idul Fitri. Namun di masyarakat lebih membesarkan Idul Fitri ketimbang Idul Adha. Padahal Idul Adha itu lebih besar Bapak dan Ibu. Mana buktinya Pak Ustaz? Takbiran Idul Adha itu sampai di hari tasyrik, sementara takbiran Idul Fitri hanya di pagi hari raya itu saja. Dari malam takbir sampai pagi besok itu Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha dari malam takbiran sampai di tanggal 13 terakhir sorenya di hari tasyrik, kita masih bertakbir setelah salat Isya. Itu besarnya Bapak Ibu. Kemudian setelah hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan puasa Syawal. Man shama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti Ramadan itu dengan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, fasiyamu kasiyamid dahri, dia mendapatkan pahala puasa seperti setahun. Artinya hari raya tanggal 1, tanggal 2 sudah dianjurkan berpuasa, padahal makanan sedang enak-enaknya di rumah. Awak suruh puasa, sebulan potong puasa, disuruh juga puasa oleh. Sementara hari raya Idul Adha puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, puasa tak puasa, ada yang puasa, ada yang tidak. Paling-paling orang puasa tanggal 9. Kalau Ramadan dari tanggal 1 sampai 30. Kalau Idul Adha 10 hari, 9 hari puasa. Kemudian ternyata di hari raya besok paginya kita diharamkan berpuasa. Namanya hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, haram berpuasa. Yang ada di rumah cuma daging kerbau, daging sapi, kita tetap tidak boleh puasa. Idul Fitri yang ada bukan hanya daging, semua makanan enak ada, tapi kita tetap disuruh puasa. Itu tanda besarnya Idul Adha. Setelah hari raya haram berpuasa. Makanlah oleh kalian daging itu, lantaklah kalian tunjang dunia. Nak berarti nak kerja lainnya. Berarti kan suku makan tunjang nak berarti. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi masyarakat, ternyata masyarakat bukan salah, cuman dia tak dapat sasaran. Beli baju Idul Fitri, betul. Buat kue banyak-banyak Idul Fitri, takbir keliling Idul Fitri. Nanti kalau ada yang beli baju Idul Adha, jangan salahkan, karena Ustaz Kompom sudah sampaikan Idul Adha itu lebih besar daripada Idul Fitri. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, puncak nanti amalan di hari raya Idul Adha itu berkurban. Jadi puncaknya kurban Bapak Ibu. Tidak ada amal ibadah yang menandingi di pagi itu melainkan bin ihraqid dami, kata Nabi. Puncak amalan di hari itu adalah meneteskan darah binatang. Rupanya kurban itu amalan tinggi, amalan paling mulia di hari raya Idul Adha. Makanya masalah kurban ini Bapak dan Ibu, Allah katakan di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya telah kami berikan kepada kalian telaga Kautsar. Salah satu tafsirnya nikmat yang banyak. Sehubungan dengan nikmat yang kita terima hidup di dunia ini, Allah inginkan dari kita fasalli, salat, wanhar, berkorban. Banyak nikmat yang diterima, Allah tidak katakan, oh baca Quran kalian. Banyak nikmat
berzikirlah kalian, banyak nikmat yang kuberikan. Hajilah kalian, banyak nikmat yang kuberikan. Allah suruh kita umpamanya pergi ke Makkah, tidak. Seiring dengan nikmat yang Allah berikan, mulai dari dalam kandungan kita, dalam kandungan sampai subuh ini, nikmat rizki, nikmat badan sehat, nikmat usaha, semua itu nikmat. Ternyata yang Allah inginkan dalam hidup kita salat, yang kedua berkorban. Maka salat ini bentuk syukur kepada Allah. Orang yang tidak salat itu tidak pandai bersyukur. Orang yang tidak salat itu tidak tahu diuntung. Nikmat diterima, tapi kening tak mau turun ke lantai untuk memuji Allah. Maka umat Islam yang tak salat itu, bapak dan ibu, dia belum yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang berkuasa di dunia ini. Orang tak salat itu nak percaya Tuhan dah bapak ibu. Awak yang ceramah itu cuma kena nawi apa je. Awak nak nanya terpanik kan? Nah, makanya salat ini perlu urgen. Sampaikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, salat kalian. Jangan tinggalkan salat. Orang salat itu tak percaya dia dengan Tuhan. Dia tak yakin dia hamba. Dia tak meyakini ada yang berkuasa dalam hidup ini. Maka bapak dan ibu, salat ini bentuk rasa syukur, mengakui kepribadian status kita ini adalah hamba. Hamba ini ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Jangankan rezeki kita, nyawa di dalam badan ini diatur atau berada dalam genggaman Allah. Itu harus kita yakini bapak dan ibu. Maka salatnya tinggal-tinggal. Apalagi salat jamaahnya itu lebih luar biasa. Apa-apa yang tak tinggal salatnya, salat jamaah saja. Bahkan salat-salat seduh-suh atau jawab yang meninggal, pokoknya salat jamaah. Subuh jamaah, subuh aja jamaah, beko zuhur jamaah juga. Boleh tak ada makanan zuhur tak jamaah. Atau subuh sampai subuh ahad itu jemaah digerakkan salat subuh. Jangan, mudah-mudahan sampai ajal datang kita tetap istiqomah dengan salat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Berkorbanlah kalian, kata Allah. Berkorbanlah. Tak setimpal nikmat yang diterima dengan yang kita korbankan bapak dan ibu. Lalu apa pengajar kita Pak Ustaz? Masalah kurban ini ibadah sosial. Ibadah sosial ini bapak ibu, kurban ini salah satu bentuk ibadah sosial. Salat jemaah itu termasuk ibadah sosial. Ibadah mengumpulkan orang, menjalin hubungan. Salat jemaah, wirid pengajian, jenguk orang sakit, melayat ke rumah saudara yang meninggal, berkurban. Ini bentuk ibadah yang indikasinya memperbaiki hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang diinginkan dari hubungan sosial ini? Apa yang Allah inginkan dari ibadah kurban sehingga sosial kita bermasyarakat baik? Satu, ibadah kurban menyadarkan kita bahwa di dalam hak kita ada hak orang lain. Itu harus sadar dulu. Di dalam amplop gaji kita ada hak orang lain. Dalam hasil sawit kita ada hak orang lain. Dalam untung jual beli kita ada hak orang lain. Dalam gaji yang diterima ada hak orang lain. Pokoknya rezeki yang dapat, yang kita cari siang malam, yang kita terima tiap bulan, itu sesungguhnya bukan hak kita semuanya, bukan punya kita semuanya. Ternyata ada sedikit secuil hak saudara kita, dan itu kita keluarkan sekali setahun lewat ibadah kurban. Yang
Jadi lantak solo Bapak Ibu. Ukuran keluhan. Di sofa solo ya. Masuk rumah sakit besok. Lah, keluarkan hak orang lain. Ada hak anak yatim, ada hak fakir miskin. Maka masalah kurban ini Bapak dan Ibu, jangan sampai kita menyimpan harta. Jangan sampai hati diserang penyakit kikir. Salah satu penyakit kenapa orang tak mau berkurban, bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia kikir, dia tidak mau. Kalau masalah kurban ini spesifikasinya bukan masalah mampu Bapak dan Ibu. Ternyata kurban ini lebih besar, lebih berat daripada mau dan tidak mau. Bukan masalah mampu. Sebab masalah kurban itu ukurnya bukan sampai seperti nisab zakat harta. Kalau zakat harta itu nisabnya 42 juta, baru harta itu dikeluarkan zakatnya 2,5%, berarti zakatnya 1.050.000. 42 juta duit kita baru dikeluarkan 1.050.000. Kalau untuk kurban bukan menunggu 42 juta. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, asal ada uang standby untuk membeli hewan kurban dan kalian tidak akan meminta-minta, berhutang makanan pokok 1 bulan menjelang hari raya, kalian sejatinya sudah mampu berkurban. Orang-orang masalah kurban itu nak menunggu 20 juta. Berapa yang dikeluarkan? 3 juta, bukan 1.050.000. 40 duit, 42 baru keluar zakat itu 1.050.000. Tapi untuk kurban 10 juta duit standby bisa berkurban. Yang keluar bukan 1 juta, tapi 3 juta sekarang paling kurang. Itu tandanya ibadah kurban ini luar biasa Bapak dan Ibu. Betul kata Imam Taimiyah, Ibnu Taimiyah, ibadah kurban itu ibadah harta yang luar biasa. Tak menunggu harta banyak baru berkurban, asal mampu berkurban. Cuman masalahnya bukan mampu, mau atau tidak mau. Kalau masalah mampu nih, mampu kita semuanya. Honda saja bisa kita kreditkan dengan biaya 30 juta. Masjid, rumah selesai. Honda NMAX 45 juta kalau dikredit. Sekarang Honda di rumah 3, Honda Scoopy, Honda NMAX, Honda segala Honda. Kalau dah 3 Honda di rumah, itu kredit awak lebih kurang 100 juta. Masa kurban tak bisa diansur cuma 3 juta? Kenapa dia tak mau? Bukan karena dia tak mampu, tapi karena dia tidak mau dan dia terserang penyakit kitilogik. Logik tu induk orang gigit tu ya, daku gigit logik tu. Kalau nyuang mudi ya sambil karya. Jangan diurang oleh keinyonya gigitnya. Jangan diurang oleh seleronya gigitnya. Awak kalau berduit kok bisa sekali seminggu makan lama-lama. Sempurna apa? Aku kan lama aduh. Minggu duit banyak ya. Makan patin kau ini ya. Tidak masuk percuma banyak duit itu. Dan nyo sempurna apa dah? Nyo udang galakan. Nyo omu ini kering maco le. Aduh mak kering maco. Indah le lo mak tiki itu. Oh mak apa? Berbatin. Nah, lanjut. Kau masalah mampu kok. Mampu awak. Kau tepuk dadakannya selera. Ikut berkorban. Kalau awak tengok-tengok pengeluaran awak itu banyak Bapak Ibu. Banyak yang tak terharap. Macam rokok lah. Abang bilang tak mampu, tapi rokoknya macam kereta api. Rokok yang paling murah rokok apa? Lukman. Luka mendalam. 8.000 sebungkus, sehari sebungkus. Itu belum lagi Pak, itu enggak mantap Pak. Yang sebungkus sehari itu ada hitam muncungnya berbeda. Kalau yang hitam-hitam muncung itu ada bungkus jadi itu. Kalau sebungkus sehari 8.000 kali sebulan 240.
10 bulan 2 juta hampir habis. Setahun 3 juta kurang sikit Bapak Ibu. Kurban dan Luqman. Dan Luqman itu kurban. Apa lah yang rokok apa kau yang surya sempurna Marlboro ini 10.000 kali sebulan 900 kali 10 bulan 9 juta kali setahun 10 juta 800 itu udah mampu yuk 10 juta habis di rokok semua setahun. Itu tak berkorban dah. Orang berkorban ada kenderaan besok di akhirat. Ikut bilik rokok. Selelok lah rokok yang menunggunya besok di akhirat. Ampun, melarang merokok dodo. Ceramah ada edok bahan. Ampun nyuruh berkorbannya. Ampun, ada melarang dari tadi no. Cuman kalau memang harus berhenti gara-gara korban ya berhentilah. Pokok berkorban awak. Kenapa Pak Ustaz? Nanti kalau mati awak, yang awak sedekahkan yang awak itu korbankanlah yang itu awak. Yang terpanggang di rokok itu tak ada dalam buku amal awak. Tak ada loh. Tapi yang Bapak Ibu ikut sertakan korban, itulah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berserahlah korban di Pak Ustaz. Fa innaha ta'ti yaumil qiyamati. Hewan yang kita korbankan semasa di dunia ini, dia nanti datang kepada Allah, datang nanti kepada kita di hadapan Allah lengkap semasa seperti di dunia, dengan tanduk-tanduknya, wa is'ariha, dengan rambut-rambutnya, wa slafiha, cukup dengan kuku-kukunya, bahkan yang tak pernah kalian makan sedikit pun semasa di dunia, dia dihitung pahala oleh Allah. Tanduk kerbau, gigi kerbau, kuku kerbau, rambut kerbau, darah kerbau yang tak pernah dimakan sampai hari ini, apakah itu tak dihitung pahala? Ini luar biasa ibadah kurban. Jangankan yang dimakan, yang tidak dimakan pun dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi kalau tak berkorban di Bapak. Tanduk pun jadi pahala. Daftarlah. Kalau lihat do kaparannya menetap. Tapi kalau siaran daftarnya. Tahun besok daftar. Umur panjang badan sehat rezeki murah kurban tahun besok insyaallah. Amin. Tapi kalau ada simpanan mampu rasanya, jangan tunggu-tunggu berkorban, karena malaikat maut tidak menunggu mencabut nyawa kita. Baru sempat meninggal setelah rayu itu, dipastikan itu kurban terakhir kita semasa hidup di dunia Bapak tadi. Anak deh besok mengorbankan Ustaz, jangan harap lo ke anak deh, jangan harap lo ke anak deh. Entah lagi dikorbankan waktu besok tidak. Awak juga sering mengorbankan orang tua yang meninggal, macam juga anak awak besok. Aku jangan harap orang hidup dia, orang hidup itu nih dah meninggal waktu tua badan besok deh. Kalau anak mengorbankan rakyat tahun tua badan awak, alhamdulillah. Tapi kalau malang di awak, tidak ada anak mengorbankan. Dibagi harta tu, pencokak dengan negara harta sampai tahun kurban besok. Wah, udah korbankan lain orang lah. Harus tu Nabi dibagi. Ini berdosa-dosa untuk mengorbankan awak. Rupanya tidak ada yang mengorbankan awak seorang pun. Bau menangi dalam kubur, nyosal berduit banyak dulu. Ikut kurban daftar PP. Jangan tengahmu ya. Oh yang kalian paham tadi jadi hati. Mudah-mudahan paham lah ya. Ustaz kata sosak aja Ustaz. Semua balik. Pakai yang kesosak tu. Kalau kesosak cerita bagi kau pakai yang kesosak. Yang icai apa? Mak buka jadi umi. Emas yang ada di tangan tutup kesosak. Pakailah dulu. Jual gagak 1,5 umi. Itu berkorban awak sekeluarga tiap tahun. Cuma ada umi di tangan tapi tak terpakai.
Tak apa kalau Umi, ikut-ikut di kampung yang ringan. Pakailah untuk kurban. Kau menggaya atau ini Umi itu. Mati sama kau malam, dibuka deh. Dah anak membuka suami, buka Umi awak tu. Kalau anak membuka disimpannya, dihitungnya besok, dibaginya. Kalau suami membuka, dipasangkannya ke jari lain besok. Hati-hati. Mak bangga Umi besok pindah ke jari orang lain. Dijadiin dia apa mas kawinnya besok. Itu kalau aku macam itu. Tak pula apa-apa sih, tak tahu juga. Aku ini aku takutnya bawa Umi pak. Ini lah Umi kau ni. Hati kau dan pindah ke kau jadi orang lain. Itu tenang, bawa mental. Kalau apa nak mental, macam tu deh. Itu kira-kira subuh kau bang buat mental bawa dia. Dah, unik lagi kau bang. Mana yang belum daftar lah. Aku caro lah. Tapi kalau ada kewajiban, ada hutang, ada biaya sekolah anak, walaupun duit ada, lebih wajib pula aku masuk sekolah. Jadi gaji kau korek pak, tapi lunak sebetulnya. Kalau awak mampu, ikut kurban. Kalau tak mampu, jangan dipaksakan bapak. Sebab ada yang lebih wajib. Kurban itu hanya sunat muakkad. Sebetulnya awak tu bisa. Kalau ingin, mampu. Kalau ingin, jangankan kurban yang 3 juta, yang 30 juta untuk umroh saja mampu kita selipkan, mampu kita simpan. Kenapa? Karena ingin datang ke tangan suci, berangkat ke Makkah. Yang berangkat ke Makkah itu bukan orang kaya semuanya pak. Orang biasa-biasa di masyarakat di kampung, kerjanya kalau mohon maaf kadang-kadang memotong, kadang-kadang kerja kebun sayur, kadang-kadang cuma jualan sate, jual lontong, tapi sampai dia ke Makkah. Kenapa? Karena keinginannya pergi ke Makkah itu mengalahkan badannya, lebih besar semangatnya daripada badannya deh. Macam tu semestinya kurban itu ibu. Kalau semangat itu besar, tiap tahun pasti kurban di rumah awak insyaAllah. Ikut kurban. Ustaz, duit tak ada Ustaz, tapi yang akan diterima serayu ada. Boleh berhutang berkurban, tapi dengan syarat ada tentangan untuk membayar. Dalam mazhab Hambali, berhutang boleh berkurban, tapi pembayarnya besok ada. Duit kita baru keluar bulan 8, rayu bulan Iko, duit keluar bulan 8, duit jual tanah boleh, hutang orang diterima nanti bulan 8 boleh, pinjam dulu duit orang sekarang, ikut berkurban boleh. Begitulah kita ditekankan berkurban, berhutang pun boleh bapak ibu. Tapi tentangan membayu ada. Kalau nak ada tentangannya, contoh-contoh dulu deh. Kau datang ke Buya Adam, kau pinjam dulu duit Pak Dewan, berapa 3 juta untuk apa? Kurban, boleh berhutang? Boleh. Macam mana tentangannya? Ada besok arisan aku keluar, berapa? 700 ini Pak Dewan. Itu tak bisa dulu Pak. Itu menceng-ceng namanya tu. Itu yang saya jauh duit tak 300 ini mana? Diserahkan kepada Allah Pak Dewan. Allah Ta'ala nak menimpa masalah itu Pak. Tapi kalau arisannya menimpa 4 juta, 5 juta, ikutlah. Kalau tempat kami Pak Dewan, ada yang panen ikan, rupanya panen ikan meleset. Saya mestinya dipanen sebelum rayo, rupanya karena banyak antrian, nanti dipanen setelah rayo. Dipakai duit masjid dulu. Masjid meminjamkannya untuk orang yang panennya tadi meleset, molor, nanti setelah panen dibayarnya. Dan biasanya yang macam itu selalu untung panen. Sebenarnya diambilnya hak orang itu, untung selalu. Tak ada yang dimatikan. Aku kalau usaha keluarkan dulu, walaupun belum clear usaha itu, belum selesai. Ikut kurban. Kenapa Ustaz? Sebab kurban ini datangnya cuma sekali setahun. Kalau tidak ikut awak yang 4 hari kok, yang 10, seboleh, 2 boleh, 3 boleh, tak bisa kita ikut lagi. Umpama tanggal 5 boleh keluar duit awak, awak belikan 1 ekor hewan kurban, hewan kambing, hewan sapi, kerbau, datang ke panitia, tolong sebeli kok, ikut
berkorban Bapak dan Ibu. Hewan yang disembelih di luar 4 hari ini bukan nilai kurban. Makanya jangan sampai tak ikut yang 4 hari ini. Kurbannya 4 hari itu, menyembelih di 4 hari ini. Berarti kalau dia ikut yang 4 hari itu menunggu 1 tahun. Ini tuh aku nyuruh dia setahun menunggu. Kalau subuh jemaah itu tak ikut pagi itu, subuh besok aku deh yang pakai kambing itu. Besok pakai kambing. Artinya tak rugi awak dong, tak rugi dong. Nah, jadi satu, dalam hak kita, dalam rezeki kita ada hak orang lain. Nabi memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, jangan sampai ya Allah, aku takut, aku berlindung kepadamu dari penyakit al-bukhlu, kikir, tak mau berbagi dengan orang lain. Kikir penyakit yang paling menghantam harta kita. Kalau harta sudah dihantam kikir, masuk ke dalam hati, maka orang itu tidak akan mau berbagi dengan orang lain. Apakah sifat kikir ini menyelamatkan kita, Pak Ustaz? Tidak. Kenapa kita tak boleh kikir? Orang kikir dibenci Allah. Orang kikir melawan kehendak Allah, keinginan Allah, takdir Allah. Orang kikir ini yang dilawannya Allah, Pak. Allah inginkan harta itu disalurkan kepada orang lain. Kuberikan kamu harta, engkau harta bonbon, salurkan. Ada hak anak yatim di dalam, ada hak fakir miskin dalam, ada hak saudara-saudaramu, ada hak tetangga-tetanggamu. Itu salurkan. Allah titipkan harta supaya kita salurkan. Ternyata dia simpan. Sudah Allah berikan dia harta, yang dia lakukan, dia simpan, dia cari, dia hitung, dia simpan, dia cari, dia hitung, dia simpan. Tak dia keluarkan, dicarinya, dihitung, disimpan, dicarinya, dihitung, disimpan. Dia tidak mengeluarkan, padahal Allah ingin dia keluarkan harta itu. Makanya yang tidak mau berkurban, yang tidak mau mengeluarkan harta, langsung Allah ancam dalam Al-Quran, wailun, masuk nerakalah, wailun, celakalah, alladzi jama'a malan wa 'addada, yang kerjanya setiap hari mencari, menghitung, mencari, menghitung, menyimpan, tak dia keluarkan harta itu kepada jalan Allah. Orang itu masuk neraka, celaka dia, Bapak. Aku jadi cuma simpan duit dong. Ambo paling takut nyimpan duit. Kalau banyak duit itu takut ambo, Pak. Takut masuk rumah sakit, Pak. Duit banyak, artinya bisa kemungkinan mau masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit itu banyak-banyak duit dulu. Ambo takut duit banyak, takut masuk rumah sakit. Ambo mau keluarkan coba anak yatim supaya dia masuk rumah sakit. Kalau dipilih-pilih, mendingan awak keluarkan duit itu daripada keluar di rumah sakit, Bapak Ibu. Kalau udah masuk rumah sakit itu tak ada sodapnya loh. Hidung awak bertali bakabel itu tak loma dong. Tangan awak bimbus itu mana loma. Makan rumah sakit itu mana sodap. Betul? Betul? Paling kan loma di rumah sakit itu nengok perawat aja. Itu aja lomaannya. Kalau kopi hidup poni mama rumah sakit itu. Nah itu ambo, Pak. Kalau apa-apa mau susah sambung jawabannya. Kan? Terasuh gaji kan? Ambo begitu itu supaya terasuh gaji. Kalau tak mau macam itu, tak menggigit gaji itu loh. Ikut karena sampai keluar di masa itu, oh bos, tapi itu keracunya kok. Tidak ada. Kalau dah sakit, kau mana sopan dengan perawat boleh? Nampak saja nak teratur lagi. Begitu. Sopan dengan perawat boleh. Cuma agak sehat sikit, alhamdulillah. Soai? Angkat janji, jangan simpan-simpan harta. Harta tak bisa menyelamatkan kita di dunia. Betul, Ustaz? Betul. Jangankan mengobati kita yang sakit demi Allah. Harta yang banyak tak bisa mengembalikan selera makan yang hilang, Bapak. Jangan untuk membawa sehat, dia masuk ke sakit sehat, Pak. Belum tentu deh. Yang pergi mau sakit dengan duit banyak, belum tentu dia sehat keluar dari sakit. Jangankan membuat kita sehat, mengembalikan selera makan tidak bisa di duit banyak tuh.
Aku bunuh duit banyak, saudara makan tak ada. Tak bunuh duit tu le bapak ibu. Kalau lain kau nak mau nama ni mau, sempurna tak apa aja dah niau. Itu dah romak tu le bapak. Tak bunuh duit banyak tu le. Udangnya nak niau, ayam kampungnya menolak, sempurna bawangnya menolak. Ni, ambil sering macam itu. Lepas dia dah drop dah tumbang, tanya di bini di rumah makan. Mesti seperti apa di katu bola. Mungkin apa bunuh duit lebat? Nak menimu lah. Oleh yang kampungnya. Tak ada menimu cinta. Apa bunuh duit? Cuba sampai ke aku. Tak bunuh duit tu lagi. Senero makannya tak bisa kembalikan. Aku jenis kilo botol kita duit ke. Takut lu mengeluarkan kuku merah tu. Memang iyo setelah bimpak tu poning-poning ya. Lu tak bisa menolong awak. Aku tak boleh awak kikir bapak ibu. Yang akan menolong tu yang kita infak sedekahkan. Jangan sibuk membangun di dunia, pikirkan pembangunan di akhirat. Sibuk mencari harta di dunia, bangun rumah, bangun ruko, beli kendaraan. Rupanya pembangunan di akhirat tak dia pikirkan. Harta itu akan bersua di akhirat kalau kita kirimkan ke akhirat. Bangun istana di akhirat dengan berbagi semasa di dunia ini, Pak. Aku berbagi itu, orang yang dermawan itu dia sedang membangun istana di akhirat. Di dunia mungkin rumahnya tak besar, tapi di akhirat dia dapat istana. Amin. Oh. Tengok besok undang ke istana boleh. Kenapa kita tak boleh harta banyak tapi tidak dinikmatinya? Contoh, rumahnya 10, yang ditinggalkan, yang dihuninya berapa? Sejinya. Mobilnya 7, yang dipakainya seji, bisa dipakai juga. Tak ada yang bisa pakai mobil sekali 2 loh. Maka harta itu tak bisa dinikmati. Apa guna banyak-banyak harta kalau tak dinikmati? Betul? Rupanya bapak dan ibu, yang dinikmati satu. Ternyata di akhirat yang akan kita selesaikan pertanggungjawabannya tetap 10. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Wa yuhasabu hisabal awliya. Besok di akhirat dia tetap diadili, dihitung oleh Allah dengan cara adili orang kaya. Macam mana Allah mengadili orang kaya? Macam itulah dia tetap dihitung. Dia dapat 10, nanti yang ditanya bukan yang dipakainya, tapi semua yang dia dapat bapak dan ibu. Terpakai tak terpakai, tetap kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau nak selamat, jangan disimpan, keluarkan, biar nanti kita tak susah ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak harta uang, banyak ya Allah. 10 ke mana? Dalam pipa sedekah ya Allah. So doa pipa sedekah. Tak ada mesti simpan, itu selamat bapak. Datang dari engkau, ku kembalikan kepada engkau ya Allah. Itu selamat bapak. Tapi kalau simpan, ajak kau sudah hilang. Di dunia nak dinikmati, di akhirat kau tenggelam dalam neraka. Dibakar, dipanaskan oleh Allah dalam neraka Jahannam. Yauma yuhma 'alaiha fi nari Jahannam. Hari itu neraka akan memanaskan harta yang disimpan semasa di dunia. Fatukwa biha jibahum. Ketika harta itu sudah panas, sudah mendidih, Allah tumpahkan ke dinding kita. Wa junubuhum, Allah timpahkan ke usus kita. Wa zuhuruhum, Allah tumpahkan ke punggung kita. Hadza ma kanastum. Inilah harta yang kalian simpan semasa di dunia. Fazuku, rasakanlah azabnya. Bima kuntum taknisun. Apa yang kalian cari, yang kalian simpan, itulah yang kalian rasakan hari ini. Rupanya kita dibakar, ditenggelamkan di dalam harta yang kita cari, yang tidak kita infak sedekahkan semasa hidup di dunia bapak dan sengsara sudah ya. Jangan takut tanggung pak. Terus tak tahu. Terus coba tadi punya protokol, gak selesai nih. Iya.
Kalau mati tadi gula. Kalau mati aku sampai putih tadi kasih kau tengok. Awak dipancung-pancung dia gula. Awak nak dipancung lah naik jam terbadi. Dipancing ni kan. Macam pula jadi. Banyak yang sakit hati datang bagi. Ternyata Bapak dan Ibu, kenapa tak boleh kikir? Karena harta yang tidak kita keluarkan semasa di dunia, yang tak kita korbankan di akhirat akan berubah. Suja'an akra, harta itu menjadi ular besar, berkepala kotak, berlidah cupang dua, mengejar kita di patoknya. Itu wujud orang di parmasa. Kenapa itu yang dikojak? Kenapa sebab itu dikojak ular? Kok ada awak yang dikejarnya? Besok Ustaz Bombong bertanya setelah dipatok ular, kenapa dia yang dikojak? Kenapa aku yang dikejar? Bercakaplah ular itu yang kepalanya botak, yang lidahnya cupang dua. Apa kata ular? Hada maluka, akulah akak yang dulu kau cari. Hada akan suka, ana akan suka, akulah perhiasan yang ikut tumpuk semasa di dunia. Ana maluka, ana akan suka, akulah hartamu wahai Bombong. Terkojut Ustaz Bombong ni ayalah dipojak oleh Pak kulit tu orang bawah, ular berkepala botak. Kalau nanti kau jauh oleh kepala botak, serokak korban juga. Yo no, mbok takut mana mah? Nggak ikut lah, nak coba dia. Doanya begitu apa? Puja rujuk. Puja doa apa puja? Nah, selesai kecicir. Kedua, potong-potong singkat aja dah. Yang kedua, ibadah sosial kurban ini pertama dalam hak kita ada hak orang lain, dalam harta kita ada orang lain. Itu sosialnya. Yang kedua, ternyata ibadah kurban ini ibadah sosial. Kita jangan bocokak kepada ini. Bersatulah dengan ibadah kurban. Kenapa? Mulai dari membeli hewan kurban bersama sampai memakannya bersama. Contoh, sekelompok berapa orang? 7. Bersama tidak? Bersama. Nanti menumpangkannya bersama atau surang? Bersama. Nanti membersihkannya bersama atau surang? Bersama. Nanti membagikannya bersama atau surang? Bersama. Maka ibadah kurban ini ibadah yang menjadi persatuan dan kesatuan. Bersatulah dengan ibadah kau. Jangan cokak-cokak. Sebab kenapa? Karena ibadah kurban ini bentuk agar umat Islam ini selalu dalam keadaan bersama. Alaikum bil jamaah. Bersamalah kalian selalu. Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam domba-domba yang sendiri-sendiri. Nah, kalau diterkam serigala itu sendiri-sendiri, Pak. Aku kalau nak diterkam, nak diterkam bersama selalu. Datang salat jamaah bersama, datang wirid pengajian bersama, jenguk orang sakit bersama, jenguk orang meninggal bersama, berkurban bersama. Insya Allah rahmat berkah akan selalu turun ke negeri kita. Tidak ada jalan Allah menolak kalau sudah umat ini bersatu. Mohon maaf Bapak dan Ibu, tak ada yang mustahil bagi Allah. Perang Badar 314 melawan 1000, tapi umat Islam menang total. Apa penyebabnya? Persatuan. Tapi di perang Uhud bisa kalah bukan karena umat Islam tak kuat, tapi karena tidak mendengarkan instruksi baginda Rasulullah. Tak usah boleh kalah diri. Ada orang ini sendiri tu. Orang seputaran pertama Pak, pernah Uhud tu. Rumput menengok arwah tua di bawah Ome, turun saja. Pasukan panah di akhir. Ini turun merokok tu nampak dia orang kafir, orang Quraisy yang malu jauh lah. Oh, di situ sana berbolong ni. Diputar palingnya, diambilnya wilayah pemanah tu. Habis umat Islam sampai-sampai Nabi hampir terbunuh di perang Uhud. Apa penyebabnya? Karena mulai tidak bersatu. Dah pocah tak pernah ngomong. Aku cuma itu jangan pocah. Kalau pocah bisa hancur Pak. SSB itu mewujudkan kebersamaan. Aku bangun kebersamaan. Kurban itu yang membawa bersama selalu. Makan daging bersama, cari kobo bersama, solo bersama-sama besok. Aku ikut awak sama-sama
ndak soto kurban lo menolong rojo. Atau besok ndak soto besok lupa mau membersihkan, membagikan. Alah, tak masalah kalau yang berikut awal. Ikut tak sudah tak soto berkurban, tak soto menumbangkan hewan kurban, tak soto membersihkan hewan kurban, tak soto membersihkan lapangan tempat hewan kurban, membagikan pun tak ikut. Rupo-rupo inyo datang nomor satu ini nak nyo. Inyo dulu nak mampu lagi kurban pulang. Itu orang macam fugo bahaya ko bapak. Yang dibawanya ke lapangan itu, nah lo mangkuk lo. Coba pemandangan anak-anak muda nanti bawanya. Aku lagi kurban tu sikit bentuknya. Coba mandi yang dibawa ke lapangan. Lah, sesuai? Semuanya, jangan sombong, jangan hasad, jangan cemenge. InsyaAllah dengan kurban kita semakin bersatu insyaAllah. Amin. Kita tutup ceramah ini dengan berkata-kata hikmah. Perkataan hikmah Ustaz Bom subuh ini di ujung batu. Jangan serakah dengan daging kurban. Jangan tomak dengan jatah daging kurban. Karena daging kurban itu enaknya sekali makan. Jangan ada hasrat nak menyimpan sampai berbulan-bulan sehingga ke bawah jatah orang. Awak nak makan daging juga bulan-bulan sehingga tak maulah orang balik. Jangan sampai dibawa hak orang ke rumah. Yang disimpan dalam kulkas itu usahakan jangan ada hak orang. Banyak sama dibagi, sikit sama dapat. Apa motonya Pak Ustaz? Orang hari itu makan daging, kita makan daging. Maka sifat serakah jangan dibawa menghadapi hari raya kurban. Jangan dibawa ke lapangan menjemput jatah hewan kurban. Jangan pernah tomak ingin menyimpan-nyimpan sampai berbulan-bulan. Kenapa? Karena yang disimpan sampai berbulan-bulan dipastikan tidak enak bapak begitu. Tak ada lomak daging itu kalau lah berbulan mah. Lomaknya Ustaz. Bukan daging itu yang lomak. Selewawak dan podang bapak. Lomak berbulan-bulan daging itu. Lomak ini apa oleh nyamak lagi? Tidak dulu selewanya tu podang. Tomak tu. Tak daging punya lomak tu tomaknya tu. Betul? Lomak acur dulu deh. Kalau dah berbulan-bulan dalam kulkas tu. Lah, jangan dibawa tunjang pulang-pulang. Naik tensi awak besok. Tunjang dibagi. Hanya video beredar begini. Penitia hati-hati dalam hal itu. Kalau sempat kurban luar biasa, penitia banyak dapat pahala. Karena penitia tak dapat gaji, maka dia dapat pahala besar. Yang mencari hewan kurban dia, yang menelpon orang punya bawa hewan itu dia, yang membawanya pemainnya, yang bertanggung jawab ini, sampai pelaksanaan ini bertanggung jawab. Ini yang paling banyak. Tapi jatah penitia tidak ada dalam hewan kurban. Paling penitia didapat duit rokok saja. Menunggu hewan kurban dapat rokok. Tak ada tunjang-tunjang, tak ada hak penitia. Paham? Kerojo lagi besok. Tidak dibobok balik. Lagi semua orang. Sama sikit-sikit seorang. Hati dapat sikit-sikit seorang. Limpo dapat sikit-sikit seorang. Tunjang dapat sikit-sikit seorang. Sikit-sikit itu yang lemah. Aku butuhnya banyak kalau hak orang termakan. Betul? Nah intensi Pak. Sungguh sekali lemahnya. Sungguh sekali makan lemahnya. Besok pagi lemahnya. Tapi lemak yang terbutuh. Tambah lain dulu tak. Tanggulnya tak lemak dia. Kemudian lemak itu yang pertama. Sesuai? Alhamdulillah. Dan kita serahkan. Pokoknya nanti dibagi. InsyaAllah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan daging kurban itu berkah, dapat membuat kita semangat ingin berkurban dan membangkitkan semangat kecintaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ustaz Bom datang sesekali, namun ninyo meletup aja, main gas-gas aja. Maklumlah Bapak Ibu, orang sesekali ke kadang kerinduan luar biasa. Ambo ngomong semangat macam tubuh yang marah, tapi dia rindu dengan orang ujung mati.
Kau akan aku semangat Ustaz. Iya betul. Kamu lah mau tak kau main. 3 bulan tak kau main. Jadi sekali kau main kau, memang malu tweet sekali kau. Mohon maaf aja lah kalau agak tinggilan tak masuk. Kami mohon maaf. Bukan karena kami marah, tapi karena kami semangat. Kasar Pak Ustaz. Enggak. Memang kami makhluk kasar Bapak dan Ibu. Kalau kami makhluk halus, tidak halus-halus keluar. Tapi kami ini makhluk kasar, maka maklum sajalah kalau ceramah itu kasar-kasar, karena memang kami makhluk kasar. Sengaja semuanya Pak Ustaz, kami mohon maaf. Semua yang kami sampaikan bukan tidak sengaja, tapi kami sengaja Bapak dan Ibu. Kami tidak ingin bohong munafik, kami mohon maaf karena memang yang kami sampaikan semuanya sengaja menyinggung. Jadi jangan gila deh, sengaja jangan gila deh. Terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai kita tidak mandi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ucapan tak berkenan tutur kata menyinggung. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalam.